Halo teman-teman, bertemu lagi dengan Mas Kartel Motovlog. Teman-teman, kali ini saya berada di Kompleks Sendang Sono. Sendang Sono adalah tempat yang syarat cerita, keindahan, dan ketenangan. Anda bisa mengunjungi makam Sari Kromo, menikmati arsitekturnya yang meragakan poetis, dan berkirim surat pada Tuhan di depan Gua Maria. Sendang Sono bisa dijangkau setelah melewati jalan berliku di kaki Bukit Menore. Anda bisa memilih dua jalur jika ingin menjangkaunya dari pusat Yogyakarta, melewati Jalan Godian, kemudian belok kanan, atau melewati Jalan Magelang hingga pertigaan Pasar Muntilan, kemudian belok ke kiri. Jaraknya sekitar 45 km atau 1 jam perjalanan dengan menggunakan kendaraan bermotor. Sebuah pintu dengan dinding samping terbuat dari batu akan mengantarkan Anda masuk ke kompleks ziarah yang luas. Terbagi atas komplek-komplek kecil, lokasi Jalan Salib, Gua Maria, pendopo, sungai, dan tempat penjualan perlengkapan ibadah. Udara sejuk akan menyapa Anda begitu memasuki kompleks ziarah. Tak heran, sebab kompleks ini ditumbuhi banyak pepohonan. Sendang Sono dinamai berdasarkan letaknya. Sendang berarti mata air, sementara Sono berarti pohon sono, sehingga nama itu menunjukkan bahwa sendang ini terletak di bawah pohon sono. Sendang beserta pohon sono dapat dijumpai dengan berbelok ke kanan dari pintu masuk. Sayangnya, Anda tak bisa melihat sendang dengan leluasa karena bilik sendang kini ditutup dengan kotak kaca. Sebelum tahun 1904, sendang ini dikenal dengan nama Sendang Semagung, berfungsi sebagai persinggahan para biku yang ingin menuju ke daerah Mboro, wilayah sebelah selatan Sendang Sono. Namun sejak 20 Mei 1904 atau kedatangan Pastor Van Lith dan pembaptisan 173 warga Kalibawang menggunakan air sendang, tempat ini mulai berubah fungsi menjadi tempat ziarah umat Katolik. Memasuki kapel utama di kompleks ziarah ini, Anda bisa mengenang peristiwa pembaptisan yang terjadi 102 tahun yang lalu, sebab di kapel itu terdapat sebuah relief yang menggambarkan prosesi pembaptisan. Sementara memasuki kapel Bunda Maria dan kapel para Rasul, Anda akan mengingat perjuangan Bunda Maria dan 12 Rasul pertama Kristus. Jika ingin mengenang perjuangan salah satu warga penggerak komunitas Katolik Sendang Sono, Anda bisa menuju ke pemakaman di dekat kapel Bunda Maria. Di sana, Anda akan menemukan makam Barnabas Sari Kromo, sahabat baik Pastor Van Lith, yang juga menjadi salah satu warga yang dibaptis pada tahun 1904 dan ditetapkan sebagai katekis pertama di daerah tersebut. Sari Kromo dilahirkan pada tahun 1874. Bisa dikatakan seorang yang menerima rahmat karena senantiasa mendekatkan diri pada Tuhan. Ketika muda, ia menderita sakit kaki yang sulit disembuhkan. Dalam doa dan janjinya untuk mengabdi diri pada Tuhan, jika kakinya disembuhkan, ia bertemu dengan Pastor Van Lith yang kemudian membantu pengobatannya ke seseorang bruder hingga sembuh. Jalan salib pendek bisa menjadi pilihan ibadah untuk mengenang kesengsaraan Kristus memanggul kayu salib. Di setiap pemberhentian jalan salib itu, Anda bisa menyalakan lilin sekaligus berdoa dan mengingat peristiwa-peristiwa penting dalam perjalanan Kristus menuju Bukit Golgota. Seperti saat Kristus jatuh 2 kali, saat memanggul kayu salib, saat Veronica mengusap wajah Kristus dengan sapu tangannya hingga saat akhir menjelang kematian Kristus. Berdoa di depan Gua Maria yang terletak di belakang pohon sono juga bisa menjadi pilihan untuk mencari ketenangan batin. Banyak orang memanjatkan doa
dengan bersimpuh dan menyalakan lilin di depan gua ini. Anda bahkan bisa menulis permohonan atau curahan hati Anda dalam secari kertas, lalu memasukkannya dalam pot tempat pembakaran surat agar Tuhan menerimanya. Asal tahu, patung Bunda Maria yang ada di kompleks ini didatangkan khusus dari Spanyol. Selain menenangkan diri dan berdoa, Anda juga bisa menikmati keindahan arsitektur kompleks yang dirancang oleh YB Mangunwijaya PR dan meraih Aga Khan Awards ini. Anda bisa duduk santai di depan pendopo sambil menikmati bangunan sekeliling dan didominasi bahan batu, atau berdiri di jembatan kecil sambil menikmati indahnya sungai yang mengalir di bawahnya. Saat hendak pulang, jangan lupa mengambil air sendang dengan cara menuju keran-keran air yang terdapat di sisi kanan sungai. Membawa pulang air sendang dan meminumnya dipercayai dapat mendatangkan berkah. Dengan membawa air sendang itu, tentu perenungan dan permohonan yang disampaikan selama ibadah akan lebih komplit. Nah, teman-teman, Anda bisa datang ke sini untuk bisa menenangkan diri Anda, menikmati keindahan alam di Sendang Sono ini dengan tenang. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa datang langsung saja ke kompleks Sendang Sono yang berada di Kalibawang, Kulon Progo. Oke teman-teman, mungkin videonya cukup sampai di sini dulu. Banyak kurangnya mohon maaf, mungkin banyak salah kata atau dalam penyampaian, mohon diluruskan, dikritik, ditulis di kolom komentar, nanti kita akan sematkan. Sampai di sini dulu, bertemu lagi di video berikutnya, dan sampai jumpa.